Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini pastinya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita baper dibuatnya. Dimana di sini Kinanti yang sedang ke kantor Tuan Muda Abimana untuk mengerjakan pekerjaan David dan Amanda yang membantu meringankan tugas Tuan Muda Abimana. Ketika ia bertemu dengan Tuan Muda Abimana di kantor, Kinanti ini terlihat sangat gugup. Karena Kinanti tidak biasa berbohong dengan Tuan Muda Abimana. Padahal Kinanti habis saja bertemu dengan Radit atau si Dharma nih guys ya. Karena kegugupannya ini Kinanti pun merasa kalau ia sangat bersalah. Dan ketika melihat Kinanti yang seperti gugup ini, Tuan Muda Abimana ini mengatakan kepada Kinanti kalau kerja itu hati-hati. Dan Kinanti pun mengatakan iya kepada Tuan Muda Abimana. Namun di dalam hati Kinanti ini merasa sangat menyesal karena sudah berbohong kepada Tuan Muda Abimana dan belum bisa mengatakan kebenaran tentang Dharma ini atau Radit ini kepada Tuan Muda Abimana sebelum Kinanti ini bisa membalaskan dendamnya kepada Dharma atau si Radit tersebut. Dan di sini terlihatlah perbincangan antara Tuan Muda Abimana dengan Kinanti. Namun Kinanti masih saja tetap menutupi masalah tentang Dharma adalah Radit ini kepada Tuan Muda Abimana. Meski Tuan Muda Abimana sudah menyelidiki kepada Kinanti dan menanyakan kepada Kinanti apa yang sedang terjadi. Di scene yang berbeda juga terlihat di sini kalau Anita bersama dengan Reno ini menemui Dharma atau si Radit. Di sini Anita mengenalkan Reno ini kepada Dharma atau Radit ini sebagai anaknya. Tentu saja di sini Dharma menerima kedatangan kedua orang anak dan ibu ini. Dan rupanya di sini Anita mempunyai rencana bagus nih guys untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana. Dan ia pun mengatakan niatnya ini kepada si Dharma atau si Radit si kumis lele ini. Akan tetapi di sini Anita mempunyai niat untuk mencelakai Kinanti atau menghancurkan Kinanti. Tentu saja niatnya si Anita dan si Reno ini tidak disetujui oleh si Radit. Dan Radit atau si Dharma pun mengatakan kepada Anita dan Reno jangan sampai terjadi sesuatu apapun terhadap Kinanti. Karena jika ia bisa mendapatkan Kinanti dan merebut Kinanti dari tangan Tuan Muda Abimana, maka Radit akan menjadikan Kinanti ini sebagai ratunya. Jadi di sini Radit meminta kepada Reno dan Anita jangan sampai mencelakai Kinanti atau ada apa-apa kepada Kinanti. Tentunya di sini apabila terjadi sesuatu terhadap Kinanti, maka Radit tidak akan segan-segan mencelakai Reno dan ibunya si Anita tersebut. Tentu saja di sini si Anita di sini yang berbeda merasa sangat kesal dengan sikapnya si Radit tersebut atau si Dharma. Ia berpikir kenapa semua orang selalu mencintai dan menyayangi Kinanti, terutama si Radit dan si Tuan Muda Abimana ini. Ia merasa sangat kesal karena mereka berdua terlalu mencintai Kinanti. Padahal pikir Anita, apa sih lebihnya si Kinanti ini sehingga semua orang ini mencintainya dan menyayangi Kinanti. Sementara itu di sini yang berbeda juga masih terlihat di sini. Kalau si David ini baru saja mengalami kecelakaan karena ia mengendarai mobil dalam keadaan kekacau sehingga keningnya pun terluka. Dan di sini David masih saja dalam keadaan yang sangat kacau dan merana hatinya karena sudah merasa dikhianati oleh Amanda.
Dan di sini David pun berpikir pada suatu saat nanti ia akan menjadi lelaki yang sangat berbahagia apabila menemukan wanita yang lebih baik dari Amanda. Akan tetapi di sini bayang-bayang tentang si Amanda ini belum juga lepas dari pikiran David, yang ternyata David ini sepertinya masih sangat mencintai Amanda. Dan tiba-tiba saja Amanda ini kembali menghubungi David dan meminta kepada David agar David ini segera kembali karena Amanda masih sangat menyayangi David, kata Amanda ini kepada David. Akan tetapi di sini David masih bersikeras untuk tidak mau kembali lagi dan David ingin benar-benar melupakan Amanda. Akan tetapi Amanda yang sangat keras ini guys ya, ia akan berusaha untuk mengembalikan David dan bisa memiliki David kembali seperti dulu lagi. Dimana sebelumnya diceritakan kalau David yang sedang mengendarai mobil ini, ia tiba-tiba saja menabrak karena pikirannya sedang kacau sehingga keningnya pun terluka. Sementara itu Kinanti di rumahnya ketika malam hari ia masih sangat kepikiran akan bagaimana untuk menghancurkan Radit. Dan tiba-tiba saja Radit ini menghubungi dirinya lewat chat dan Kinanti pun membawa handphonenya tersebut ke kamar mandi agar tidak diketahui oleh Tuan Muda Abimana. Tetapi Tuan Muda Abimana ini juga terbangun dan memanggil Kinanti yang sedang berada di dalam kamar mandi. Untunglah di sini Kinanti tidak ketahuan kalau ia sedang menelpon Radit atau sedang chat dengan Radit. Dan keesokan harinya ketika bangun pagi tiba-tiba Kinanti ini sudah berpakaian rapi. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana bertanya kepada Kinanti mau kemana Kinanti sudah serapi pagi ini. Akan tetapi di sini Kinanti akan bertemu dengan Radit ini berbohong kepada Tuan Muda Abimana. Ia pun mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau ia saat ini tengah mendapatkan kolega barunya dan akan bertemu dengan kolega baru tersebut. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana masih agak bingung dengan sikap Kinanti tersebut. Akan tetapi di sini Kinanti tidak mau berterus terang kepada Tuan Muda Abimana. Dan setelah itu di scene berikutnya Kinanti ini akhirnya mengadakan pertemuan dengan si Radit. Tentu saja di sini Radit sangat senang sekali bisa bertemu dengan Kinanti lagi dan mereka pun membicarakan masalah pekerjaan. Padahal di sini Kinanti telah menjalankan siasatnya untuk menghancurkan Dharma atau si Radit ini karena Kinanti dendam kepada Radit yang telah melakukan kejahatan kepada Tuan Muda Abimana, sang suami tercinta. Akan tetapi di sini Kinanti tidak tahu kalau rencananya ini sangatlah berbahaya. Apabila Tuan Muda Abimana ini nantinya tahu, tentu saja Tuan Muda Abimana akan sangat marah dan cemburu karena telah bertemu dengan lelaki lain. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.